Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, kembali lagi pada sesi kelima mata kuliah akuntansi biaya EMBS 4209. Kita akan membahas mengenai materi kos kualitas dan akuntansi kerugian produksi. Yang mana cost kualitas itu merupakan bagaimana produk yang dapat disesuaikan dan cocok dengan standar mutu atau spesifikasi mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ukuran relatifnya tingkat kebaikan atau kesesuaiannya. Kemudian, jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, maka produk dinyatakan produk hilang atau loss. Kemudian, sisa bahan atau scrap, produk cacat, produk rusak, dan produk menyusut. Kemudian, kos kualitas ini merupakan semua kos yang timbul sebagai akibat dari mutu atau kualitas produk yang jelek. Artinya eh, ketika membuat suatu produk, biaya yang dikeluarkan, kualitas akan produk tersebut itu eh, menjadi acuan utama untuk melihat seberapa besar kos pengerjaan ulangnya, kemudian scrapnya, kos purna jual tinggi atau garansinya. Kemudian tingkat kualitas yang tinggi pada perusahaan akan mengurangi biaya atau expense. Artinya biaya atau beban dari perusahaan secara keseluruhan. Ketika biaya itu rendah dan produktivitas tinggi, maka perusahaan akan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Dan sebaliknya, ketika biaya itu tinggi dan produktivitas itu rendah, maka profitabilitasnya itu akan menurun. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas itu menjadi salah satu tujuan dalam proses produksi. Kemudian klasifikasi cost kualitas, eh, di mana total cost kualitas itu terbagi beberapa hal, yaitu mulai dari pencegahan dan penilaian, yang mana nantinya dengan ada pencegahan dan penilaian ini itu bertujuan untuk mencapai kualitas. Kemudian kegagalan internal dan kegagalan eksternal itu dikarenakan karena kos atau biayanya dari kualitas buruk. Kemudian kos pencegahan. Kos yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada produk atau jasa selama diproduksi. Kemudian kos penilaian. Di sini kos penilaian itu kos yang terjadi dalam rangka memberikan jaminan kepastian bahwa salah satu produk yang dihasilkan sesuai dengan syarat agar dapat diterima. Kemudian kegagalan internal itu akibat sebelum suatu produk itu dikirim ke konsumen. Kemudian kegagalan eksternalnya itu ketika barang yang dikirim gagal dan tidak memenuhi syarat kualitas. Salah satu contoh kos kualitas ini yaitu ada beberapa hal, yaitu mulai dari kos pencegahan, kos penilaian, kos kegagalan internal, dan kos kegagalan eksternal. Kemudian kerugian produksi, faktor penyebab, dan metode akumulasi kos. Itu terbagi kedua, yaitu akumulasi kos berdasarkan pesanan dan akumulasi kos berdasarkan pada proses. Yang mana pelanggan eksternal kerugian produksi, kegagalan internal yang nantinya itu akan terbagi beberapa hal yaitu scrap, defect, spoiler, dan screencat yang nantinya itu akan menjadi faktor pendorong untuk uh, kos akumulasi berdasarkan proses dan kos akumulasi berdasarkan pesanan. Kemudian akuntansi kerugian produksi atau job order costing itu eh, salah satu contoh perlakuannya yaitu bahan baku sisa atau scrap. Itu dapat berupa serbu atau sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses. Artinya, salah satu contohnya itu serbuk gergajian kayu. Bahan baku caca yang tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok. Bahan rusak akibat kecerobohan karyawan, kerusakan mesin. Jika bahan baku sisa tersebut memiliki nilai, maka dapat dijual. Tetapi ketika bahan baku tersebut tidak memiliki nilai, itu maka tidak dapat terjual. Salah satu perlakuannya itu nantinya akan dijurnalkan. Kemudian pasak yang dimaksud di sini itu bukan hancur, artinya secara teknis dan ekonomis tidak dapat dibetulkan. Produk ini berupa
produk baik setengah jadi ataupun jadi tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya ketika produk itu diproduksi, itu produk tersebut kan ada barang eh, dalam proses barang setengah jadi dan barang jadi. Nah, ini salah satunya itu merupakan salah satu barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi syaratnya. Artinya itu tidak dapat dibetulkan. Dan ketika barang ini telah atau istilahnya itu pasar, itu maka akan menurunkan nilai jualnya. Kemudian produk rusak karena pelanggan. Ketika produk rusak disebabkan oleh pelanggan, maka kerugian yang timbul dibebankan kepada pelanggan dengan menambahkan pada kos produk pesanan. Produk rusak dicatat sebagai persediaan. Dan ketika persediaan itu memiliki nilai, maka dapat dijual. Salah satu contoh kasus dan bagaimana penjurnalan atau pencatatan pengakuannya. Kemudian produk rusak karena kegagalan internal maupun kesalahan karyawan dan kerusakan mesin serta kesalahan mesin. Salah satu pembukuannya akan memperhitungkan bagaimana besaran sediaan produk cacat tersebut, kemudian seberapa besar overhead pabriknya, kemudian kos produk terjualnya seberapa besar, kemudian ditotalkan agar menjadi barang dalam proses. Kemudian seberapa besar kas yang kita keluarkan atau piutang usaha yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian eh, seberapa besar pendapatan penjualan. Nah, nantinya keseluruhan itu akan dibukukan sesuai dengan pembukuan atau akun-akunnya. Kemudian produk cacat. Produk cacat di sini proses pengerjaan produk cacat disebut reward atau pengerjaan kembali dapat disebabkan permintaan pelanggan yang meminta perubahan spesifikasinya. Nah, dalam hal pengerjaan ulang ini disebabkan karena permintaan pelanggan, maka seluruh kos atau biaya pengerjaan ulang dibebankan ke kos pesanan. Kemudian pengerjaan kembali karena pelanggan. Salah satu contoh kasusnya, kemudian pengerjaan kembali karena kegagalan internal. Kemudian akuntansi kerugian produksi dalam proses costing. Salah satu eh, laporannya itu laporan cost produksi. Pada prinsip format dan langkah-langkah penyusunan laporan produksi ini sama dengan yang sudah dibicarakan pada bagian sebelumnya. Artinya perbedaannya hanya terjadi karena tambah satu komponen yaitu produk cacat. Artinya itu sama halnya dengan laporan cost lainnya. Hanya saja pada laporan kualitas ini, kos kualitas kita akan menambahkan salah satu akunnya yaitu akan memperhitungkan atau mencatat yaitu salah satunya itu adalah produk cacat. Perhitungannya sama menggunakan eh, FIFO unit equivalent salah satunya. Kemudian laporan kos produksi dengan metode rata-rata dan FIFO. Salah satu contoh soalnya, kemudian produk hilang atau menyusut dalam proses. eh, atau kita kenal dengan average, perhitungan rata-ratanya. Dalam beberapa proses produksi, unit fisik hilang karena adanya penguapan atau proses alami lainnya yang bukan merupakan kegagalan internal. Artinya kehilangan atau penyusutan dari unit fisik ini harus terus dimonitor untuk memperoleh keyakinan bukan karena terjadinya kegagalan internal, kos dari penyusunan atau hilangnya unit fisik ini terserap dalam produk yang masih ada. Kemudian produk hilang karena alami atau normal diperhitungkan melalui FIFO, yaitu eh, dalam kasus terjadinya penyusutan atau evaporation secara alami, semua kos produksi hanya dibebankan ke produk yang sisanya masih ada. Salah satu contoh soalnya, mungkin itu saja penjelasan materi mengenai sesi kelima ini. Semoga kalian dapat mempelajari materi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.